Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kembali dengan kami di channel Sobri TV, channel yang membahas berbagai macam tutorial seperti tutorial jurnal, skripsi dan lain sebagainya. Sedikit membahas tentang keuangan dan motivasi serta berbagai macam informasi pendidikan. Oke, dalam kesempatan ini saya akan berbagi bagaimana cara untuk mereview jurnal kembali setelah berapa ini 2 tahun yang lalu ya, saya membuat tutorial bagaimana cara mereview jurnal secara otomatis ya. Sekarang kita sudah eranya AI, kita memanfaatkan AI untuk membantu kita lebih cepat dan lebih mudah untuk mereview jurnal, baik yang berbahasa Indonesia maupun yang berbahasa asing. Selamat datang di channel Sobri TV. Jangan lupa subscribe. Oke guys. Pertama-tama teman-teman langsung saja menuju website pdfgear.com seperti ini ya. Ini bisa bekerja di desktop kita. Caranya adalah kita download terlebih dahulu ya. Klik free download bagian sini atau di bagian sini sama saja. Kita klik. Nah, kemudian kita tunggu sejenak proses downloadnya sampai berhasil ya, sampai selesai. Oke, baik, setelah proses downloadnya selesai, kita langsung saja klik 2 kali ya untuk melakukan install, atau bisa kita klik di foldernya. Kita lihat di bagian download lah menunya, apa namanya, filenya seperti ini. Nah, kita sudah klik 2 kali. Kita yes saja untuk melakukan instalasi. Ini biarkan di bahasa Inggris ya. Kita oke. Kita tunggu sejenak, kemudian kita next ya. Next lagi, next lagi, next lagi ya. Apabila kita mengendaki muncul di desktop, biarkan ini centang seperti itu, kemudian kita klik next dan install ya. Kita tunggu sampai proses instalasinya selesai teman-teman ya. Oke, baik, setelah itu kita klik finish. Selesai proses instalasinya. Kemudian kita bisa langsung membukanya ya lewat menu bagian start, boleh ya. Kita tulis saja PDF Gear ini ya, sudah terdownload. Kita klik saja untuk membukanya. Lah, setelah terbuka seperti ini ya, kita pertama-tama karena memang akan membaca file yang sudah di-download untuk melakukan review jurnal ya kan. Kita klik saja open file ya, open file, kemudian kita cari file yang akan direview. Oke, kita akan coba yang file berbahasa Indonesia terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, ini yang berbahasa Indonesia, ini nanti yang bawahnya yang bahasa Inggris ya. Oke, kita klik open. Oke, kita tunggu sampai filenya terbuka lah. Kemudian setelah itu kita klik OK. Oke, kemudian setelah itu untuk mereviewnya kita tinggal klik chat sekarang ini ya. Nah, kita tunggu proses analisisnya untuk kemudian kita bisa komunikasi dengan AI-nya. Lah, oke. Misalkan kita tanya saja, karena ini bahasa Indonesia ya artikelnya, kita tanya saja bahasa Indonesia. Misalkan apa hasil dari penelitian di jurnal tersebut ya. Oke, kita klik send lagi. Artikel tersebut bertujuan untuk memberikan panduan dan rekomendasi bagi mahasiswa dalam menyusun proposal skripsi ya yang ideal di program studi manajemen pendidikan Islam, serta untuk meningkatkan kualitas bimbingan dan dukungan yang diberikan oleh perguruan tinggi dalam proses penyusunan proposal skripsi mahasiswa, misalkan gitu ya. Apa riset gapnya ya, celah penelitiannya ya. Oke, kita klik send lagi. Di sini dijelaskan ya
Dalam artikel jurnal tersebut dijelaskan beberapa celah penelitian dari penyusunan proposal skripsi di program studi manajemen pendidikan Islam misalkan ya, yang perlu diidentifikasi dan dijawab oleh artikel ini. Kurangnya pedoman yang jelas dan terstandar, variasi dalam struktur dan komponen proposal, keterbatasan dalam kajian literatur, kesenjangan dalam metode penelitian, kurangnya perencanaan yang matang, kolaborasi yang kurang efektif dengan dosen pembimbing. Nah, itu celah penelitiannya ya. Kemudian kita bisa lihat bahwa itu dijelaskan dalam di halaman ya, ini page 4 ya, di halaman 4, kemudian ada juga di halaman 6, kemudian mengambil penjelasan itu diambilnya dari halaman ini ya, halaman 4, 6, 10 seperti itu ya. Itu penjelasannya. Oke, misalkan kita menanyakan apa intisari ya dari pembahasan dalam artikel jurnal tersebut ya. Oke, kita klik send. Nah, oke ya, di sini dijawab ya oleh AI. Intisari dari pembahasan artikel jurnal tersebut adalah memberikan panduan lengkap dan praktis bagi mahasiswa dalam menyusun proposal skripsi yang ideal di program studi manajemen pendidikan Islam. Artikel tersebut membahas langkah-langkah detail yang harus diperhatikan oleh mahasiswa dalam menyusun proposal skripsi secara sistematis, mulai dari identifikasi masalah, kajian literatur, pengembangan kerangka teori, pemilihan metodologi, penyusunan jadwal penelitian, identifikasi sumber daya, hingga penyusunan anggaran penelitiannya ya. Artikel tersebut bertujuan untuk mendukung kualitas bimbingan dan dukungan dalam proses penyusunan proposal skripsi. Oke, misalkan kita lanjut tanyakan apa rekomendasi ya, dari artikel tersebut ya, untuk penelitian lebih lanjut ya, apakah dijelaskan dalam artikel tersebut ya rekomendasinya. Coba kita lihat ya. Jadi kita tidak perlu membaca per halaman ya, kita cukup mengetahui dari sini, itu sudah cukup jelas ya. Inti dari rekomendasi dijelaskan dalam artikel tersebut bahwa perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi dan menjawab isu-isu yang timbul terkait penyusunan proposal skripsi di program studi manajemen pendidikan Islam ya. Merekomendasikan perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitas bimbingan dan dukungan yang diberikan kepada mahasiswa dalam proses penyusunan proposal skripsi ya. Misalkan seperti itu ya. Oke lah, kemudian itu tadi dalam bahasa Indonesia ya. Kita akan coba sekarang membuka artikel bahasa Inggris ya. Kita klik lagi di bagian sini, klik open ya. Kita buka baru yang bahasa Inggris ini ya. Nah, oke. Kita klik chat juga lagi ya. Oke, artikel ini ada di jurnal Sinta 2 ya. Oke, kita akan coba tanyakan di sini, misalkan ya, coba review jurnal tersebut ya, secara ringkas dan jelas. Oke, kasih tanda seru aja ya. Oke, kita klik send. Kita tunggu sebentar sampai AI menjawab ya. Nah, ini jurnal tersebut membahas tentang konsep dasar kebijakan pendidikan. Isinya membahas tentang pentingnya memiliki tujuan yang jelas dalam proses implementasi kebijakan pendidikan dan bagaimana membuat rencana kerja yang terfokus dan jelas. Selain itu, jurnal ini juga membahas mengenai pentingnya pengambilan keputusan yang efektif dan kolaboratif, serta melibatkan berbagai perspektif dalam mengevaluasi alternatif keputusan. Terakhir, jurnal ini membahas tentang perancangan kurikulum operasional pada lembaga pendidikan dengan mengambil contoh SMA IT Miftahul Khair ya. Jadi itu sumbernya ada di halaman 7, kemudian ada di halaman 15 ini ya, di apa namanya ini daftar referensi ya. Oke. Lah, dengan demikian maka kita sudah tahu ya, ini hasil review jurnalnya yang pendek ini ya. Atau kalau ingin mengetahui lebih lanjut, misalkan males baca artikelnya ya, kita minta
dijelaskan ya apa hasil penelitiannya. Nah, kita klik send ya. Mohon maaf, namun informasi mengenai hasil penelitian dari artikel jurnal yang tertera pada halaman 15 dari PDF tidak disebutkan. Dari semua halaman. Kalau tidak paham ya, kita jelaskan lagi dari awal ya. Dari semua halaman. Oke, maaf atas ketidaknyamanannya. Setelah melakukan pencarian di seluruh halaman, saya menemukan bahwa artikel jurnal ini membahas tentang peran kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui program sekolah penggerak di Indonesia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kepala sekolah dalam program ini lebih aktif dalam mengarahkan, mengelola sumber daya manusia dan membangun kemitraan. Diharapkan dengan adanya berbagai pelatihan yang telah tersedia melalui arahan kepala sekolah dan pemerintah, guru semakin aktif dalam menangkap berbagai perubahan yang terdapat pada kurikulum dan menjadi role model bagi sekolah lain. Nah, itu ya. Jadi kita perlu menjelaskan lagi ya. Kalau memang tadi kan salah paham nih AI-nya, dikira hanya di halaman 15, tidak ada ya. Kita minta cari dari semua halaman di artikel ini, ya ada ya. Oke teman-teman, jadi demikian cara untuk mereview jurnal yang paling mudah menggunakan AI PDF Gear ya. Nanti kita akan coba membuat video lain ya tentang mereview jurnal pakai AI lainnya, karena sekarang sangat banyak sekali ya teman-teman. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Oke guys.